Saat ini, manusia telah mampu mengamati luar angkasa dengan lebih detail dan cepat. Ini merupakan salah satu hasil perkembangan teknologi yang cepat dan canggih. Sejak manusia meluncurkan teleskop bernama Hubble, informasi yang didapatkan tentang keadaan di luar angkasa semakin jelas dan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 9 menjelajah angkasa luar, subtema 2 benda angkasa luar dan rahasianya. Pembelajaran 3, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, muatan IPS KD 3.2 dan 4.2 menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu akibat dari modernisasi. Perubahan yang terjadi karena modernisasi tampak dari benda-benda berteknologi yang kamu gunakan sehari-hari di rumah. Diskusikanlah dengan teman kelompokmu mengenai alat atau benda apa saja yang merupakan hasil pengembangan teknologi. Misalnya, kamu menggunakan buku dan pensil untuk menulis dan mencatat. Pada zaman dahulu, orang menggunakan sebuah papan kecil yang menuliskannya dengan kapur atau arang. Namun saat ini, kamu juga melihat orang menggunakan alat elektronik untuk mencatat, tidak lagi menggunakan buku dan pena seperti biasanya. Bersama dengan teman sebangkumu atau teman kelompokmu, tentukanlah kurang lebih 5 benda yang ada di sekitarmu. Cari tahu bagaimana alat tersebut telah berkembang hingga saat ini, dengan cara membandingkannya dengan alat yang memiliki kegunaan yang sama yang digunakan pada masa lalu. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari hasil diskusimu? Nah, anak-anak hebat, apabila kamu telah selesai berdiskusi, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, teknologi sederhana, yaitu kentongan, telegram, daun lontar, telepon kaleng, merpati pos. Sedangkan teknologi modern, televisi, pesawat telepon, komputer, motor, dan mobil. Nah, kesimpulannya adalah perubahan teknologi terjadi salah satunya disebabkan oleh kebutuhan manusia yang semakin beragam dan cepat. Anak-anak hebat, ayo kita baca teks berikut berjudul Modernisasi dan Budaya Masyarakat. Salah satu ciri masyarakat modern adalah sikapnya yang lebih terbuka terhadap sesuatu yang baru. Keterbukaan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menguji hal baru tersebut. Jika hal baru tersebut sesuai dengan norma yang ada, maka hal baru tersebut dapat dengan mudah diterima. Tetapi, jika ada norma masyarakat yang tidak sesuai dengan hal baru tersebut, masyarakat akan menolaknya atau bisa menyesuaikannya. Sikap mental dan budaya suatu masyarakat sangat menentukan diterima atau ditolaknya suatu perubahan sebagai bagian dari modernisasi. Sikap mental yang dapat menjadi pendorong modernisasi antara lain rajin, tepat waktu, berani mengambil risiko, disiplin, bersaing, adil, jujur, toleran, dan peduli lingkungan. Modernisasi memengaruhi masyarakat untuk mempertahankan kebiasaan lamanya secara tradisi, menggantikannya, atau menyesuaikannya. Perhatikan gambar berikut. Modernisasi akan memengaruhi masyarakat yang akan mempertahankan budaya-budaya yang telah diturunkan dari nenek moyangnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dapat digunakan menggali budaya-budaya untuk dipertahankan dan diperkaya.
Melalui inovasi, budaya masyarakat dapat dipertahankan menjadi budaya masa kini dengan bantuan teknologi. Misalnya, melalui penyebaran informasi ke seluruh dunia dan melalui pameran-pameran budaya. Budaya daerah pun dapat dimodifikasi menjadi sesuatu yang lebih masa kini tanpa meninggalkan makna dan arti nilai-nilai dari budaya tersebut. Misalnya seperti yang dilakukan pada Jember Fashion Carnaval yang melibatkan anak-anak muda untuk mengembangkan budaya daerahnya dalam acara lokal yang bertaraf internasional. JFC digagas oleh salah satu putra asli daerah, Dinan Faris. Ia telah berhasil membuat mata masyarakat nasional maupun internasional untuk mengarah ke Kabupaten Jember. Sebelumnya Kabupaten Jember hanya dikenal sebagai daerah penghasil tembakau. Kehidupan agraris masyarakatnya ternyata tidak menghalangi kreativitas warganya untuk mengembangkan daerahnya sebagai salah satu kota wisata fashion di Indonesia. Dinan bercita-cita menjadikan Jember sebagai kota karnaval tingkat dunia. Festival ini dikemas dalam nuansa masa kini tanpa meninggalkan budaya asli bangsa Indonesia. Festival ini selalu mengusung tema-tema Nusantara. Tema-tema tersebut bertujuan untuk menyampaikan pesan tentang keindahan dan keragaman budaya masyarakat Indonesia. Festival ini pun dapat dengan mudah mengundang para pemuda dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini. Peserta karnaval yang sangat beragam, mulai dari pelajar hingga ibu rumah tangga, mulai dari petani hingga pegawai kantor, semua turut serta memeriahkan festival ini. Bahan-bahan yang digunakan untuk festival pun merupakan bahan yang murah dan mudah didapat di daerah Jember. Nah, anak-anak hebat, tulislah kesimpulanmu tentang pemahaman yang kamu dapatkan tentang pengaruh modernisasi terhadap budaya masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Adanya globalisasi dan modernisasi menyebabkan masyarakat lebih konsumtif. Gaya hidup masyarakat yang berubah menjadi kebarat-baratan. Budaya barat yang masuk ke Indonesia dan memberi pengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ada yang cocok diterapkan dan ada pula yang negatif dan tidak dapat diterapkan. Yang kedua, dampak positif dari globalisasi dan modern. Tata nilai serta sikap yang berubah. Yang dimaksud adalah dengan adanya globalisasi dan modernisasi dapat mengubah pemikiran masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Kemudian cara mencegahnya adalah pihak sekolah melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam hal kegiatan yang dilakukan pada siswanya, baik di dalam ataupun di luar sekolah, yang ditugaskan pada struktur komunitas sekolah. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9, menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Emilia Madonna berikutnya. Terima kasih. Ayo membaca. Anak-anak hebat, bacalah teks berikut berjudul Berkunjung ke Observatorium Bosca oleh Diana Caritas. Ayo menulis. Berdasarkan cerita fiksi tersebut, lakukanlah kegiatan berikut ini secara mandiri. Bagilah cerita tersebut menjadi 3 bagian, awal, tengah, dan akhir. Lalu, gambarlah peristiwa penting yang menjelaskan isi cerita bagian awal, tengah, dan akhir. Berilah keterangan pada setiap gambar yang kamu buat. Gunakan diagram berikut. Nah, contoh jawabannya adalah judul Berkunjung ke Observatorium Bosca, pengarang Diana Caritas. Nah, bagian awalnya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar ini. Cuaca cerah di Observatorium Bosca saat rombongan sekolah Rina tiba di lokasi. Biasanya langit mendung dan gerimis pada bulan Oktober. Kemudian di bagian tengah, perhatikan gambar ini. Tiba-tiba rombongan Rima mendengar suara menangis. Setelah dicari asal suara, ternyata suara itu berasal dari Agatha, teman Rima satu sekolah yang beda kelas.
Ternyata Agatha tertinggal dari rombongannya di Observatorium Bosca. Kemudian, bagian akhir, perhatikan gambar berikut. Rima dan Kak Yeni membantu Agatha yang terpisah kembali ke rombongannya. Rima mengajak Agatha ke bagian belakang ruangan dan membagi minumnya. Rina bersyukur temannya itu sudah tenang. Kemudian, jika kamu adalah penulis cerita tersebut dan kamu diberikan kesempatan untuk mengubah jalan ceritanya, bagian manakah yang ingin kamu ubah? Akan seperti apakah cerita tersebut jika kamu ubah? Cobalah untuk menuliskannya di tempat yang disediakan berikut. Nah, contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4 menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara serta dampaknya. Anak-anak hebat, mari kita baca artikel berikut berjudul Tradisi Ngayah di Masyarakat Bali. Kehidupan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan telah menjadi norma yang diturunkan dari para nenek moyang. Persatuan dan kesatuan diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari di kalangan masyarakat tradisional yang tetap terpelihara dan dianggap penting hingga kini. Salah satunya adalah tradisi ngayah yang dilakukan masyarakat Bali. Ngayah berarti mengerjakan sesuatu secara sukarela untuk kebaikan bersama. Tidak hanya pada saat mempersiapkan kegiatan keagamaan, ngayah juga dilakukan masyarakat dalam kehidupan keseharian, saling berbincang dan menyapa di pagi hari sebelum masyarakat mulai bekerja, merupakan salah satu kegiatan ngayah yang sering dilakukan. Ngayah dilakukan untuk saling berbagi, tolong-menolong dalam bermasyarakat. Ngayah juga berarti menyumbang. Tidak hanya menyumbang secara materi, ngayah juga berarti menyumbang dalam bentuk jasa dan kebersamaan. Di setiap acara keagamaan yang dilakukan bersama-sama, setiap anggota masyarakat akan melibatkan dirinya, baik dengan materi maupun tenaga untuk menyukseskan acara tersebut. Banyak peristiwa di sekitar kita yang menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan artikel tersebut, bersama dengan teman sebangkumu, cobalah untuk mencari tahu dengan seksama peristiwa apa saja yang terjadi yang menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jelaskan juga bagaimana peristiwa-peristiwa itu berhubungan dengan sila-sila dalam Pancasila. Tuliskanlah hasil diskusimu di atas lembar kertas, lalu bacakanlah secara bergiliran di dalam diskusi kelas. Tempelkanlah hasil diskusimu di papan tulis. Bersama dengan teman sekelompokmu, carilah artikel-artikel di majalah atau surat kabar yang menjelaskan tentang peristiwa persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Lakukan penelaahan terhadap peristiwa tersebut dan hubungkanlah dengan sila-sila dalam Pancasila yang berhubungan dengan usaha meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, contoh sikap yang menjelaskan tentang peristiwa persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, cinta pada tanah air dan bangsa. Yang kedua, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang ketiga, tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. Yang keempat, ikut serta dalam ketertiban dunia. Yang kelima, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Dan yang keenam, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.